Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Kali ini Neng akan membahas film yang berjudul When a Stranger Calls. Seperti biasa, Neng selalu ingatkan akang dan teteh semua untuk terus mendukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan seorang wanita yang menerima panggilan telepon dari orang asing. Orang asing itu tidak berbicara satu patah kata pun. Ia terus menelpon beberapa kali kepada wanita tersebut. Tiba-tiba di sebuah rumah, terlihat pria misterius membunuh wanita yang menerima telepon dari orang asing itu sebelumnya. Keesokan harinya polisi datang ke TKP. Polisi tidak menemukan senjata yang digunakan oleh pelaku dan ternyata penjahat tersebut membunuh seluruh keluarga di sana dengan cara yang mengerikan dan tidak manusiawi. Di tempat yang berbeda diperlihatkan seorang gadis cantik bernama Jill yang sedang latihan berlari. Kali ini pelatih Jill kurang puas karena Jill tidak berkonsentrasi dengan latihannya. Bobby pacar Jill mendatangi Jill. Jill marah kepada Bobby karena ia ingkar janji. Juga Jill melihat Bobby sedang bersama Tiffany, teman Jill. Bobby mencoba menjelaskan jika Tiffany lah yang menciumnya. Namun Jill tetap tidak terima karena Bobby membiarkan dan menikmatinya. Jill pun lalu pergi meninggalkan Bobby. Jill menemui Scarlett di ruang seni. Tiffany datang menyapa mereka. Suasana pun berubah menjadi canggung. Jill yang masih kesal karena Tiffany sudah mencium Bobby bersikap sinis kepada Tiffany. Tiffany yang merasa tidak enak hati lalu pergi meninggalkan mereka. Jill mengatakan kepada Scarlett jika malam ini ia akan menjadi babysitter di sebuah keluarga dan memutuskan untuk tidak pergi ke pesta api unggun. Ayah Jill mengantar Jill ke tempat keluarga Mandrakis di mana ia akan menjaga anak-anak keluarga Mandrakis untuk sementara waktu. Perjalanan yang ditempuh untuk menuju rumah Dr. Mandrakis begitu jauh. Akhirnya mereka pun tiba di sana. Jill keluar dari mobil dan ia pun berpamitan kepada ayahnya. Rumah Dr. Mandrakis begitu besar dan berada di dekat danau. Rumah itu nampak seperti villa dan tidak mempunyai tetangga di sekitarnya. Jill masuk ke dalam rumah. Ia berkenalan dengan istri Dr. Mandrakis. Jill diajak berkeliling rumah. Jill begitu menyukai rumah keluarga Mandrakis yang sangat natural. Jill ditunjukkan nomor telepon darurat dan nomor-nomor lain yang sering digunakan. Mereka mempunyai seorang pembantu bernama Rosa. Kamar Rosa berada di lantai 3. Lalu Nyonya Mandrakis memperlihatkan rumah tamu yang berada di seberang rumah. Ia mengatakan anak laki-laki mereka bernama Todd yang sedang kuliah tinggal di sana hampir setiap liburan dan kadang ia tidak memberitahu orang tuanya kapan ia akan datang. Anak-anak yang akan diasuh oleh Jill sedang tertidur. Mereka sedang sakit karena terkena flu. Nyonya Mandrakis meminta Jill untuk tidak membangunkan mereka. Sebelum berangkat, Nyonya Mandrakis menuliskan kode sistem keamanan. Lalu Dr. Mandrakis pun mengaktifkan sistem keamanan dan segera pergi dari sana. Jill bersantai di sofa. Tidak terasa malam pun tiba. Merasa bosan, Jill mencoba semua remote control yang ada di hadapannya. Ia pun masuk ke sebuah kamar, lalu pergi ke kamar mandi dan mencoba perhiasan-perhiasan yang ada di laci. Terdengar suara pintu tertutup. Jill segera melepaskan perhiasan-perhiasan tersebut dan kembali ke sofa. Ia berpura-pura duduk di sana sambil membaca buku. Jill mengira Dr. Mandrakis sudah pulang ke rumah. Ia memanggil Dr. Mandrakis, juga Rosa pembantu di rumah itu, namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Lalu Jill mengamati keadaan rumah. Di jendela ia melihat Rosa yang sedang memberi makan ikan-ikan di kolam. Jill pun merasa lega dan kembali ke ruang tamu. Telepon rumah berdering. Jill segera mengangkat telepon itu, tapi tidak ada suara sama sekali. Jill pun lalu menutup teleponnya.
Jill menelpon Scarlett. Scarlett mengatakan Bobby meminta nomor handphone Jill untuk bisa menghubungi Jill. Jill menjawab agar memberikan nomornya kepada Bobby. Alarm rumah berbunyi. Jill segera mengambil kode password yang Nyonya Manrakis sudah tuliskan. Jill pun mematikan sistem keamanan tersebut. Operator pengamanan menelpon Jill. Jill mengatakan jika kemungkinan pembantu di rumah yang mencoba mematikan alarmnya namun salah memencet kode sehingga alarm pun berbunyi. Telepon kembali berdering. Kali ini Nyonya Manrakis menelpon Jill karena ia mendapatkan informasi dari operator keamanan. Ia mengatakan apakah alarm itu membangunkan anak-anaknya. Jill menjawab jika kamar anak-anak masih terdengar sunyi. Namun Nyonya Manrakis tidak memperbolehkan Jill untuk memeriksa keadaan anak-anak di lantai atas. Jill mencari keberadaan Rosa, tapi Rosa tidak berada di sana. Telepon kembali berdering. Terdengar suara laki-laki mengatakan, apakah semuanya baik-baik saja? Jill mengira yang menelpon adalah Dr. Manrakis, namun telepon pun segera terputus. Beberapa saat kemudian telepon berdering. Suara pria di sambungan telepon menanyakan apa yang Jill pakai. Jill tersulut emosi, ia mengira itu adalah Bobby yang mengerjainya, dan telepon pun kembali dimatikan. Jill yang mulai sedikit khawatir mengambil sebuah tombak, lalu mengecek keadaan rumah. Jill dikagetkan dengan sebuah suara, karena kaget tombaknya pun terjatuh ke lantai. Setelah diperiksa ternyata itu hanya jatuhan es batu di kulkas. Telepon kembali berdering. Jill segera mengangkat telepon tersebut, namun tiba-tiba Tiffany muncul di dalam rumah. Jill merasa sedikit kesal dengan kedatangan Tiffany yang masuk tanpa izin terlebih dahulu. Jill menanyakan bagaimana Tiffany bisa masuk ke dalam rumah. Tiffany menjawab jika pintu gerbangnya sudah terbuka. Jill pun segera menutup pintu gerbang tersebut. Tiffany menyepelekan permasalahan yang terjadi dengan Bobby. Ia mengatakan jika dirinya sudah meminta maaf berulang kali dan ia hanya mencium Bobby satu kali saja. Hal itu disebabkan karena ia sedang mabuk. Tiffany mengajak Jill bersulang karena ingin berdamai, namun Jill menghentikannya dan meminta Tiffany agar segera keluar. Lalu Jill pun mengantar Tiffany untuk pergi dari sana. Di luar angin bertiup begitu kencang. Dengan terburu-buru Tiffany masuk ke dalam mobil dan mengunci mobilnya. Saat menuju keluar, ia melihat ranting besar yang menghalangi jalan. Tiffany segera membuka mobil dan mencoba menyingkirkan ranting tersebut. Namun terlihat ada seseorang yang berlari mendekati Tiffany. Bobby menelpon Jill. Sayangnya suara mereka tidak terdengar dengan jelas karena sinyal yang buruk. Jill menanyakan apakah Bobby yang menelponnya berkali-kali. Belum sempat menjawab pertanyaan Jill, telepon pun terputus. Jill mencoba menghubungi Bobby kembali, namun tidak berhasil. Ponsel Jill berdering. Ia melihat nama Tiffany tertera di sana. Namun yang berada di sambungan telepon adalah suara seorang laki-laki dan bukan Tiffany. Jill mulai merasa ketakutan. Jill segera menelpon Scarlett. Dengan sinyal yang sangat minim, mereka hanya bisa berbicara sebentar saja dan sinyal pun kembali menghilang, sehingga Jill tidak bisa menelpon Scarlett lagi. Jill mencoba menelpon ayahnya, tapi telepon ayahnya tidak aktif. Ia hanya bisa menitipkan pesan suara. Jill meminta ayahnya untuk segera menelponnya. Kemudian Jill menelpon restoran tempat Dr. Manrakis makan malam. Penerima telepon mengatakan jika Dr. Manrakis baru saja pergi meninggalkan restoran 40 menit yang lalu. Jill yang panik menelpon polisi untuk melaporkan bahwa ia mendapat telepon dari orang asing beberapa kali. Namun polisi tidak menanggapinya secara serius karena penelpon tersebut tidak mengancam keselamatan Jill. Jill tidak sengaja melihat mobil Rosa yang terparkir di halaman. Jill berpikir jika Rosa sudah pergi untuk menemui ibunya yang sakit. Lalu polisi memutuskan akan mengirim beberapa petugas ke sana untuk mengecek keadaan Jill. Jill yang penasaran menelpon Rosa dengan nomor yang tertera di kertas. Ia mendengar suara ponsel Rosa berdering di suatu tempat. Jill mencoba mencari keberadaan ponsel tersebut
sampai akhirnya Jill menemukan ponsel Rosa di ruangan laundry. Jill pun menyimpan ponsel Rosa kembali di tasnya. Ponsel Jill berdering. Kali ini pria di sambungan telepon mengatakan apakah Jill sudah melihat anak-anak. Lalu Jill memutuskan untuk naik ke atas dan pergi ke kamar anak-anak. Perlahan-lahan Jill membuka pintu kamar. Ia melihat dua anak kecil yang sedang tertidur lelap. Pria misterius itu kembali menelpon. Ia menanyakan keadaan anak-anak. Jill begitu terkejut bagaimana pria itu bisa mengetahui jika Jill baru saja memeriksa anak-anak di kamarnya. Jill benar-benar ketakutan. Ia menutup gorden yang ada di rumah itu. Lalu Jill menelpon polisi yang sama dan mengatakan jika pria tersebut sedang memata-matainya karena ia mengetahui apapun yang Jill lakukan di dalam rumah. Polisi meminta Jill untuk berbicara dengan pria itu sekitar 60 detik sehingga polisi bisa melacak keberadaannya. Tidak berselang lama pria misterius itu pun menelpon Jill. Jill berusaha untuk bisa menahannya selama 60 detik. Namun pria itu menutup teleponnya sebelum 60 detik berlalu. Kemudian Jill melihat lampu rumah taman di seberang menyala. Jill mencoba menelpon rumah tamu, namun telepon di sana tidak aktif dan hanya meminta untuk meninggalkan pesan saja. Jill mengatakan jika Todd atau Rosa berada di rumah tamu agar menemaninya di rumah utama karena ia merasa terganggu oleh seorang pria misterius yang terus menelponnya. Karena penasaran akhirnya dengan berani Jill keluar rumah utama. Di luar angin bertiup sangat kencang. Jill berhasil masuk ke rumah tamu. Jill memanggil Todd, anak Dr. Manrakis yang mungkin sudah pulang. Rumah tamu itu kosong, lalu telepon di rumah tamu berdering. Jill mengangkat teleponnya dan bertanya bagaimana mungkin pria itu mengetahui keberadaannya, dan pria itu hanya terdiam. Melihat waktu yang melebihi 60 detik, Jill merasa ia sekarang bisa melacak keberadaan pria misterius tersebut. Tapi ternyata yang menelpon adalah nomor ponselnya sendiri yang tidak sengaja terpencet. Jill melihat lampu di kamar tidur Rosa menyala. Jill berlari dengan kencang untuk kembali ke rumah utama. Akhirnya ia berhasil kembali ke rumah dengan selamat dan mengaktifkan sistem pengamanan. Ponsel Jill berdering. Kali ini pria misterius sengaja memperdengarkan helaan nafasnya saja kepada Jill. Ia tiba di kamar Rosa, namun kamar itu kosong. Jill terus mengajak pria itu berbicara untuk mengulur waktu, sampai akhirnya pria itu mengatakan jika ia menginginkan semua darah Jill untuknya. Polisi menelpon Jill dan memberitahu Jill jika panggilan tersebut berasal dari dalam rumah tersebut. Polisi pun meminta Jill untuk segera keluar dari rumah itu. Semua lampu tiba-tiba padam, ponsel pun berdering kembali. Ketika berbalik badan, Jill melihat mayat Tiffany sudah tergeletak di lantai. Jill yang ketakutan masuk ke dalam kamar anak-anak, tapi anak-anak tersebut sudah tidak berada di kasur mereka. Ternyata mereka sedang bersembunyi di dalam kotak mainan. Jill pun segera memeriksa keadaan sekitar. Betapa terkejutnya Jill melihat orang misterius itu sudah berada di atap rumah sambil memandanginya. Pria itu turun ke bawah dan mencoba mendobrak pintu. Jill menyuruh anak-anak keluar dari jendela dan disusul oleh Jill. Pria itu berhasil mendobrak pintu dan melihat Jill dari jendela. Dengan sangat mengejutkan, pria tersebut sudah berada di hadapan Jill dan hanya terhalang oleh kaca. Jill segera menyalakan air semprotan di sekitar rumah untuk mengaburkan pandangan. Lalu Jill menyembunyikan anak-anak dan ia masuk ke dalam kolam ikan. Pria itu terus mencari keberadaan Jill. Jill yang melihat kedatangan pria tersebut lalu membenamkan dirinya ke dalam kolam. Jill begitu terkejut melihat mayat Rosa yang sudah ditindih oleh batu besar. Pancaran air di luar rumah pun berhenti. Lalu pria itu melihat anak-anak yang ketakutan. Mereka pun segera berlari untuk menyelamatkan diri. Pria misterius menemukan persembunyian Jill. Ia membenam-benamkan Jill ke dalam kolam. Dengan susah payah Jill berhasil menjatuhkan pria tersebut.
Jill masuk ke dalam rumah, tapi rambutnya ditarik dan terjepit pintu. Jill pun menarik kepalanya hingga rambutnya terputus. Pria itu berhasil menjebol sebuah kaca dan masuk ke dalam rumah. Ia lalu menarik Jill hingga Jill terjatuh ke lantai. Pria itu mencoba membunuh Jill dengan mencekiknya. Jill mengambil botol alkohol lalu melemparnya ke tungku api. Jill mengambil remote dan menyalakan tungku tersebut hingga api meledak yang disebabkan oleh alkohol. Pria itu pun terhempas dan jatuh ke lantai. Lalu Jill segera menancapkan besi ke tangan pria tersebut. Jill segera berlari keluar rumah dan polisi sudah tiba di sana. Polisi mengatakan pria itu sudah diamankan dan dimasukkan ke dalam mobil. Ia sudah diberi obat penenang dengan dosis yang cukup kuat dan polisi akan membawanya ke rumah sakit. Mobil polisi mulai melaju. Jill melihat dengan jelas wajah pria tersebut. Ia mempunyai goresan bekas luka yang cukup panjang di pipinya. Media elektronik menyiarkan berita tentang Jill dan diketahui motif pria itu. Ia adalah pembunuh berantai yang suka melecehkan korbannya sebelum ia bunuh. Pria itu mempunyai kepuasan tersendiri untuk mempermainkan korbannya terlebih dahulu dengan menakut-nakutinya di telepon sebelum melakukan aksinya lebih jauh. Dan ia adalah orang yang sama yang membunuh satu keluarga sebelumnya. Jill dirawat di rumah sakit. Ia terbangun karena dikagetkan oleh balun yang meletus. Jill menekan tombol panggilan kepada suster, namun tidak ada yang datang seorang pun. Ia memutuskan untuk keluar kamar. Ia melihat rumah sakit yang begitu kosong dan tidak ada seorang pun di sana. Lalu ia mendengar suara telepon rumah sakit yang berdering. Kali ini ia tidak mengangkatnya. Ketika Jill kembali ke kamar, ia melihat pria tersebut di kaca dan akan mencekiknya kembali. Ternyata itu hanya ilusi dan Jill memiliki trauma yang cukup berat. Ia terus berteriak-teriak dan mengatakan pria tersebut masih ada di dalam rumah. Para medis menahan tubuh Jill serta mencoba menenangkan Jill yang masih merasa pria tersebut akan menyerangnya. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga Akang dan Teteh terhibur dengan video Neng kali ini. Neng undur diri dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun. You ah, yeah boy. Cerita ti aa ade tampil arkeun. Kudu beunang kudu sabar.